Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rizky Masal Putra dengan NIM 233144070111055 dari kelas T4B. Oke, di sini saya ingin mempresentasikan atau menjelaskan tugas saya PPL Cyber Security. Jadi di sini saya mengambil AES atau sistem enkripsi atau yang bisa disebut kriptografi. Oke, yang pertama yaitu konsep apa itu kriptografi dan beberapa penjelasannya. Oke, sebelumnya aku ingin menjelaskan apa itu AES. Jadi AES adalah atau bisa disebut Advanced Encryption Standard, yaitu algoritma kriptografi simetris yang digunakan untuk mengamankan data dengan cara mengenkripsi dan mendeskripsi informasi. Kemudian AES juga menggunakan kunci yang sama untuk enkripsi dan dekripsi sehingga disebut simetris. Jadi kunci yang digunakan dalam AES itu sama atau simetris itu yang saya sama. Kemudian AES pun juga memiliki 3 ukuran kunci, yaitu ada 128 bit, 192 bit, dan 256 bit. Semakin panjang kuncinya, semakin aman enkripsinya juga. Kemudian gimana sih AES itu bekerja? Jadi sistem AES itu bekerja dengan membagi data menjadi blok-blok berukuran 128 bit atau 16 byte. Di setiap blok di enkripsi itu melalui beberapa putaran atau run tergantung pada ukuran kunci. Misal jika kita menggunakan kunci misal 192 bit, jadi putarannya akan dilalui itu sekitar 12 putaran. Sedangkan putaran itu semakin banyak putaran berarti semakin susah atau semakin sulit enkripsi itu buat dipecahkan. Misal dalam 256 bit berarti akan ada 14 putaran, itu akan semakin aman data. Kemudian setiap putaran itu melibatkan operasi seperti subbyte, chevron, mix column, and add round key. Jadi seperti itu. Kemudian AES dianggap sangat aman dan digunakan secara luas dalam aplikasi seperti enkripsi file, SSL atau TLS, dan VPN. Kemudian cara mengimplementasikannya. Oke, di sini saya ingin mencobanya di VS Code dengan menggunakan bahasa manual Python ya. Oke. Jadi di sini sebelum kita melakukan prakteknya, jadi kita harus mengunduh kayak file yang ingin kita import, misalnya AES, kemudian berapa itulah intinya. Dan di sini saya mencoba dengan menggenerate 250 bit key atau setara dengan 32 byte. Oke. Jadi pesan yang saya enkripsi nanti adalah ini adalah pesan rahasia AES. Nah, nantinya pesan ini akan berubah menjadi bahasa-bahasa yang sulit kita baca atau sulit kita pahami. Nah, bahasa itulah yang bikin data kita menjadi aman. Kayak misalnya ya seperti ini contoh data teks ini menjadi aman. Misal ini kata dikit itu kan udah pasti aman. Oke, kita coba ya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, jadi data yang awalnya pesan seperti ini menjadi enkripsi, menjadi berupa
huruf dan angka yang sulit kita pahami. Jadi begitulah cara kerjanya AES. Jadi merubah data itu menjadi huruf atau angka yang sudah kita pahami, itu intinya. Oke, kemudian cara mitigasinya. Oke, sebelumnya kenapa sih kok ASN itu aman? Ya karena ya seperti yang saya ceritakan tadi, AES itu menggunakan sistem kunci yang panjang, misal 128 bit, 192 bit, 256 bit, sehingga untuk sulit untuk dibacakan dengan berbagai misal metode seperti brute force. Kemudian AES pun juga melalui banyak ujian dan analisis lebih, sehingga belum ada serangan praktis yang berhasil memecahkannya. Kemudian cara mitigasinya ya yang pertama yang digunakan kunci yang kuat. Ya, semakin panjang kuncinya seperti 256 bitnya itu semakin aman data kita. Tuh. Dan simpan kunci dengan aman ya. Yang pastinya kunci jangan dibaring lah di tempat yang aman ya, kondisi yang aman gitu. Kemudian gunakan mode operasi yang aman. Nah, operasi yang aman untuk ASN itu seperti EJB, JPC, GCM, dan lain sebagainya. Kemudian jangan menggunakan mode ECT atau Electronic Code Book karena tidak aman untuk data yang besar. Kemudian tambahkan lapisan keamanan tambahan seperti menggunakan salting, itu menambahkan data acak sebelum dienkripsi untuk meningkatkan keamanan. Kemudian update atau update pada patch system, dipastikan sistem dan library yang digunakan itu selalu diperbarui untuk menghindari kerentanan dalam keamanan itu sendiri. Oke. Jadi itu saja yang saya jelaskan, cukup simpel ya sebenarnya. Ya sebenarnya cryptography itu simpelnya itu ya seperti mengubah data kita itu menjadi angka atau menjadi angka sih, menjadi huruf dan angka yang sulit kita pahami seperti itu. Jadi untuk mencegah pelacakan atau ya itu yang intinya biar komputer atau apapun itu susah buat menghack atau mencoba mencuri data kita. Jadi cukup sekian. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.